lihat di sini. Kemudian ini 28 ton. Ini akan diberangkatkan besok, tapi malam ini sudah masuk ke BCT, makanya kita tahan dulu supaya Anda lihat. Jadi nanti kami akan buat seal ini. Jadi seal ini dari karantina, ini menandakan bahwa siapapun tidak boleh selesai. Siapapun kecuali dari karantina, karena ini nanti setelah dibuka, nanti kita lihat semua, baru akan dikasih seal pelayaran. Nah, ini rangkaiannya nanti minggu depan Pak Menteri, jadi tanggal 20 Senin jam 9 Pak Menteri akan mengirim lagi 2 kontainer sebanyak 48 ton. Itu juga terindikasi mengandung formalin. Jadi nanti nanti langsung di BITC. Jadi para wartawan kita undang untuk hadir dan harus hadir karena peristiwa itu cukup. Jadi memberikan efek jera gitu pada pengirim segala macam, dan itu sudah koordinasi dengan Pakistan karena yang 48 itu Pakistan baru kemarin datang dan sudah menyatakan bahwa dia bersalah, dan kita kirim balik 48 nanti Pak Menteri langsung itu hari ini jam 9 di BITC. Pak Menteri ke sini pasti ke pelabuhannya Pak Sirain, pasti itu nanti Pak Menteri ada acara dengan nelayan, biasalah memberikan bantuan, tetapi utamanya nanti akan 2 kontainer akan dikirim bantuan. Saya barusan koordinasi dengan BITC. Jadi yang di Belawan itu total 103 ton. 27 hari ini berangkat, 28 besok berangkat, 48 hari Senin. Tetapi seluruh Indonesia itu ada 6.000 sekian ton yang kita tolak selama 2011. Macam-macam, ada formalin, di antaranya berformalin, di antaranya ada virus atau segala macam, tidak punya izin. Jadi itu ada 6.000 sekian, datanya itu ada tertulis. Tapi di tahun 2012 ini sampai saat ini ada 300 sekian ton yang kita tolak, termasuk yang 103 ini. Jadi dari yang 103 di Belawan, di Priok ada, di Perak ada, gitu. Jadi banyak yang kita tolak karena kita betul-betul menjamin kalau fungsi dari BKIPM, Badan Karantina Ikan dan Keamanan Nasution yang saya pimpin ini, fungsinya ada 2. Bahwa ikan yang masuk itu harus bebas dari hama penyakit menular, dan ikan yang masuk juga harus aman dikonsumsi manusia. Jadi nggak sembarangan, ini betul-betul diuji. Jadi ada lab pengujian di sini untuk dilihat apakah dia mengandung penyakit, apakah dari sisi mutu seperti formalin itu kan membahayakan kita. Kemudian dalam konteks tadi memang ada kebijakan Pak Menteri dalam perizinan bahwa impor ini diatur. Artinya tidak seperti dulu sembarangan ikan bisa masuk, itu ada peraturan Menteri nomor 15 2011. Kemudian ada keputusan Dirjen Pengolahan Pemasaran Perikanan baru-baru ini, jenis-jenis ikan tertentu saja yang boleh masuk. Jadi walaupun dia bebas penyakit, aman dikonsumsi manusia, kalau itu tidak diperbolehkan karena itu diproduksi oleh nelayan kita. Ini ada HNSI sini nih. Jadi HNSI bisa, jadi kita bersama-sama lah bahwa tidak boleh ikan sembarangan masuk, karena kalau dia sembarangan masuk maka dia akan menurunkan harga ikan nelayan. Produk lokal kan akan ini. Nah, HNSI pasti teriak itu. Umumnya dipulangkan ke negara mana-mana? Ke negara di mana dia asalnya. Seperti ini kan dari Pakistan. Ini dari Malaysia. Ini dari Malaysia yang sekarang berangkat ini dari Malaysia. Kita kembalikan ke Malaysia. Tapi yang jelas sampai border. Ya, kita jaga sampai border. Setelah itu ya terserah mereka. Mau dibawa kemana? Tapi ke wilayah Indonesia nggak mungkin. Kenapa? Karena untuk keluar masuk di wilayah Indonesia, yang jaga pintu bea cukai. Jadi kita ada sistem namanya CIQS. Custom CI, Custom Immigration, Karantin sama Security. Jadi nggak mungkin ini balik lagi misalnya dari Belawan terus balik ke Jakarta, nggak mungkin, karena sistemnya sudah dilakukan. Dan di laut ada pengawasan juga gitu ya. Jadi ada lembaga pengawasan. Jadi ini penolakan tuh ada yang masalah administratif, ada teknis. Dari Direktorat Jenderal P2. Jadi itu kira-kira gambarannya secara umum, tapi saya kira bahan untuk press release bisa di ini. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis atau segala macam, silakan.
kebetulan anak kepala karantina Belawan Medan 2 istilahnya. Terus yang urusan itu saya sama Pak Naduri ini kepala pusat. Ini karena ada kepala pelabuhan juga. Ketua ANSI di situ. Jadi ini lengkap ini. Tahun 2012 ini sudah berapa terjadi pemulangan? Jumlahnya itu kalau kalian lupa 300 lebih ada di press release itu nanti ada 315 atau 300 lebih ton, lebih dari 300 ton. Umumnya dipulangkan ke negara mana? Ke negara di mana dia Umumnya ke negara di mana dia beda-beda. iya. Jadi kalau Pakistan kalau dari Cina ya kembalikan ke Cina gitu. Tergantung dari negara asal. Karena istilahnya kan reekspor. Contohnya dari Pakistan masuk ke kita karena mengandung zat yang tidak bisa dikandung formalin, sehingga kita balikan ke negaranya. Jadi kemarin itu pastinya itu yang untuk minggu depan karena datang dari Pakistan langsung mengklarifikasi hasil uji kita. Setelah mereka udah meyakini, baru mereka udah mohon maaf dan ke depan akan mengirim ke Indonesia yang betul clear, cukup layak sesuai dengan peraturan kita. Makanya untuk minggu depan udah jelas ada pemberitahuan 48 ton kita akan reekspor. Jadi kan impor itu Pak, apa nggak ada sertifikat karantina dari negara? Ada, tapi tidak diuji formalin, kan itu masalahnya. Jadi mereka udah mengakui karena setelah dicek hasilnya betul-betul memang dari Pakistan kemarin itu belum menguji formalin. Jadi kita uji positif. Jadi begini, kita ini punya kerjasama, ya, namanya negara mitra. Kita punya yang namanya MOU atau MRA, jadi Mutual Recognition Arrangement dengan 6 negara. 6 negara ini Rusia, Kanada, Uni Eropa, Korea, Cina, Vietnam, dan Cina. Jadi 6 negara. Kalau terhadap 6 negara ini, karena kita sudah ada Mutual Recognition Arrangement itu, ketika dia sudah ada izin dari sana, di kita nggak terlalu pemeriksaan nggak terlalu ketat, kira-kira begitulah. Tapi bukan berarti tidak diperiksa, gitu. Tapi jadi ada berapa persen? Nggak diperiksa kan? 1% cuma. Tapi kalau nggak seperti Pakistan, Malaysia nggak ada kerjasama itu, hanya kerjasama dagang biasa, itu lain lagi, kita harus periksa secara ketat. Ya. Sama lagi dengan kalau kita ekspor ke Cina, seperti itu juga perlakuannya. Nah, kita ini sejak masalah mutu dan karantina menjadi satu, yang badan karantina ikan BKIBM ini, itu penurunan banyak sekali yang ditolak oleh negara mitra gitu ya. Jadi dulunya misalnya Eropa di atas 10 berapa belas gitu, tahun ini hanya tahun 2011 hanya 6 dan lain-lain. Jadi kita sudah daya saing produksi kita makin baik. Tapi intinya ini memberikan pelajaran gitu, bagi negara pengekspor atau perusahaan yang menerima bahwa kita tidak sembarangan. Jadi harus hati-hati dengan persyaratan teknis dan administratif sudah dipenuhi. Ya, makanya kalau artinya Belawan ini sudah skalanya ya ada pelabuhan, kita ada karantina. Nanti kantornya kan gabung di sini juga. Sementara ini kita masih di luar dalam tempat.